Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil, kita berjumpa kembali di hari ini lewat siaran Tabura Injil. Apa kabar? Semoga semua ada dalam keadaan yang baik. Tetapi sekalipun ketika kita ada dalam segala situasi yang tidak baik dalam hidup kita, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Lewat perjumpaan kita di hari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang terus menuntun kami bersyukur atas perkenan-Mu. Kami boleh berjumpa kembali di hari ini lewat siaran Tabura Injil. Dan melalui siaran ini firman Tuhan hendak disampaikan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami maksud firman Tuhan di saat ini. Berfirmanlah kepada kami, Bapa di surga, kami hendak membaca firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kitab 2 Timotius. Kitab 2 Timotius pasal 2, ayat yang ketiga dan keempat. Sekali lagi Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 menjadi perenungan kita bersama di hari ini lewat siaran Tabura Injil. Sebelum saya akan membaca judul pembacaannya, lalu kita akan mengikuti bersama pembacaan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 dengan judul pembacaan panggilan untuk ikut menderita. Ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Saudaraku dimanapun Anda berada, tema bagi kita di saat ini adalah prajurit Kristus yang setia. Prajurit Kristus yang setia. Saudaraku, bagian firman Tuhan yang sekali lagi kita renungkan menjadi perenungan kita lewat ibadah minggu pagi, tetapi juga pada saat ini secara khusus pada ayat yang ketiga dan keempat tentang prajurit Kristus yang setia. Prajurit, seorang prajurit ketika berkomitmen pada suatu tugas, maka tidak dapat berkompromi. Ini adalah pengabdian yang tak henti-hentinya pada standar tugas dan keberanian, kesetiaan mutlak kepada orang lain, tidak membiarkan tugas berjalan sampai selesai. Kata ini adalah kata-kata dari seorang yang bernama John Kegan. Dia menggambarkan tentang seorang prajurit. Dalam gambarannya dikatakan bahwa prajurit adalah orang yang berdinas dalam sebuah bala tentara yang memiliki ciri-ciri antara lain. Dia harus setia pada komitmennya, berani, tabah, patuh dan taat, serta loyal dan penuh dengan inisiatif, serta mau rela untuk berkorban. Itu adalah ciri-ciri seorang prajurit. Nah, seorang prajurit sejati mengutamakan panggilan dan tugasnya pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, bagian inilah yang digambarkan dalam pandangan John Kegan yang telah digambarkan bagi kita. Nah, seorang prajurit adalah seorang yang pantang menyerah. Ini adalah gambaran sebuah istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus
digunakan oleh Rasul Paulus untuk menasihatkan Timotius, anak rohaninya, untuk menjadi kuat imannya dan juga mengikuti contoh-contoh yang diberikan, untuk melatih guru-guru dan tahan menderita. Nah, sama seperti seorang prajurit yang bertahan dalam semua keadaan, demikianlah Timotius dan semua orang percaya dalam situasi tersulit pun, termasuk melewati penderitaan, maka haruslah setia. Penderitaan tidak membuat semangat dan keteguhan iman menjadi kendor, menjadi goyah. Tapi justru pada titik itulah nilai dari kualitas hidup seseorang prajurit menjadi cirinya akan jelas terlihat. Oleh sebab itu dalam ayat yang ketiga, dalam bagian firman Tuhan kita yang kita baca, sebagai ini adalah sebuah ajakan bahwa sama seperti seorang prajurit atau tentara yang baik, tabah menderita. Itulah yang mau disampaikan kepada kita dari ayat yang ketiga. Karena itu marilah kita sebagai orang percaya, kita juga turut menderita dengan Kristus Yesus. Karena mau setia mengikutinya. Karena itu jangan bertanya ketika kita ada dalam persoalan hidup. Tetapi marilah kita mau hidup menderita bersama dengan Yesus Kristus karena kita mau setia untuk mengikutinya. Nah, selanjutnya pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat dari firman Tuhan ini dapat dimengerti dalam kalimat yang jelas bahwa prajurit-prajurit yang sedang melakukan tugasnya tidak mau melibatkan diri. Tidak mau melibatkan diri dengan pekerjaan yang lain. Mereka bersikap demikian karena mereka mau membuat panglima atau komandannya itu senang kepada mereka. Jadi mereka tetap setia dengan pekerjaannya. Nah, inilah yang hendak dimaksudkan oleh Rasul Paulus dari firman Tuhan di saat ini. Kata ini dipakai sebagai sebuah hiasan kepada Kristus Yesus sebagai komandan yang memang harus ditaati. Dan setiap hal yang dikerjakan oleh orang percaya itu bukan karena kesenangannya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Nah, dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudaraku, hari ini kita memasuki bulan yang baru dengan segala hal yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Tetapi kita pun diingatkan bahwa kita ada dalam status sebagai seorang prajurit Kristus. Kita bukan sekedar prajurit bayaran. Prajurit yang sekedar mau melakukan tugasnya atau sebagai prajurit jadi-jadian. Prajurit yang muncul dengan sejumlah atribut yang penuh dengan kepalsuan. Tetapi sekali lagi kita adalah prajurit Kristus Yesus. Prajurit Kristus Yesus yang setia. Untuk itu dalam menjalani dan menghadapi setiap tantangan pergumulan hidup, mari kita tetap kuat dan teguh dalam iman dan percaya kepadanya. Kita akan melakukan berbagai hal dalam tugas tentang aktivitas kita dalam bulan yang baru. Mari kita menunaikan tugas panggilan pelayanan gerejanya. Pelayanan yang Tuhan maksudkan bagi kita. Kita pun tahu bahwa tugas ini berat. Tugas yang dikerjakan ini bukan untuk mencari keuntungan, tetapi sebuah pengabdian karena syukur kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas perkenan-Mu, kami boleh ada berjumpa lewat siaran Tabura Injil dan boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kami. Setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan di malam hari ini, di mana saja kami berada, Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kami untuk dapat melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas perkenan-Mu. Kami boleh berjumpa lewat siaran Tabura Injil di saat ini. Dan kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan.
Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Para pemirsa yang juga mendengarkan siaran ini, di mana saja mereka berada dengan segala pergumulan hidup mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau terus ada dalam segala kehidupan kami, terus memberkati menyertai kami, agar kami mau tetap siap bekerja sebagai seorang prajurit yang tangguh, yang mau melakukan pekerjaan tugas tanggung jawab berdasarkan kehendak-Mu Bapa di surga. Ampuni, kuduskan, layakkan kami, dengarkanlah seruan doa kami di saat ini. Amin. Pemirsa, demikian kita telah belajar dari firman Tuhan, dan kami mengajak semua pemirsa untuk terus menyaksikan siaran Tabura Injil yang terus akan disiarkan lewat channel YouTube Klasik Siapan Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.